Hai, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Kamu bisa ikutan kirim cerita kamu ke Teri Diary lewat email rintikseduh@gmail.com. Hai Paus, halo. Jujur aku bingung harus mulai dari mana. Rasanya terlalu rumit, terlalu banyak rasa yang tumpang tindih. Tapi biar aku ringkas sebisaku ya. Aku kenal dia sejak awal 2023, lalu kami resmi bersama di bulan Mei 2024. Awalnya semua baik-baik aja, sampai aku harus pindah ke London untuk melanjutkan kuliahku. Kami menjalani hubungan jarak jauh, aku di UK dan dia di Indonesia. Sudah lintas waktu, lintas negara pula. Aku ini sulit terbuka, tapi entah kenapa dengannya aku jadi berisik. Aku ingin dia tahu segalanya tentangku, bahkan hal-hal sepele yang biasanya aku simpan sendiri. Tapi setiap aku cerita sedikit tentang keluargaku, aku selalu diliputi rasa bersalah. Karena dia datang dari rumah yang tidak selembut rumahku. Dan aku takut ceritaku melukai diamnya Paus. Dia tertutup, jarang sekali berbagi. Kadang aku merasa I'm in love with someone who lives in silence while I've always longed to be heard. Dan aku merasa gagal menjadi tempat pulangnya cerita-ceritanya. Komunikasi kami sering kabur, seperti sinyal radio yang lemah di tengah hujan deras. Sampai akhirnya di bulan September 2024, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya sepihak. Aku memilih menjadi egois untuk sekali ini. Itu bukan keputusan yang impulsif, Paus. Pikiran itu menetap lama di dalam kepalaku, mengisi malam-malamku yang penuh kebingungan. Rasa sayangku masih ada, utuh bahkan, tapi keluargaku tidak merestui. Sama seperti kakak perempuanku, aku tahu pada akhirnya aku akan disandingkan dengan laki-laki terbaik menurut versi mereka, dan laki-laki itu bukan dia. I told him to find someone better, but he stayed. Still choosing me, while I knew deep down some things are just too tender to ever become real. Sejujurnya, sejak awal pun aku tahu kami gak akan bisa sama-sama. We loved each other, but we were not meant to last. Terselip rasa bersalah yang gak bisa aku tepis, Paus. Bersalah karena aku pernah berani memulai semuanya sama dia. Bersalah karena aku pernah berani memulai segalanya sama dia, karena telah mengizinkannya merasa nyaman dalam kebersamaan yang aku tahu gak akan lama. Aku membiarkannya tenggelam dalam harapan, padahal jauh di sudut hatiku aku tahu he was never mine to keep, only someone I borrowed for a while. Perbedaan zona waktu, perbedaan latar, prinsip, harapan, dan kenyataan bahwa gak semua rasa bisa diperjuangkan tanpa luka. Terlalu banyak dinding di antara kami. Jadi kupikir lebih baik mengakhiri sebelum semakin dalam, semakin menyakitkan dan semakin menyiksa. Aku pilih patah sekarang daripada remuk nanti. Karena akan sia-sia kan Paus kalau akhirnya yang bersamaku bukan dia. How do I keep holding on to a story that was never written with us in mind? Segitu dulu ceritaku, Paus. Maaf kalau rangkaian ceritanya berantakan dan berbelit. Terima kasih sudah bersedia membacakan ceritaku. Oh iya, aku pernah memperkenalkan podcast kamu ke dia. Kataku waktu itu, coba kamu dengan podcast ini deh. Biasanya jadi pengantar tidurku soalnya menenangkan. Entah dia benar mendengarkannya atau tidak, tapi mungkin suatu hari nanti dia akan dengar cerita ini juga. Cerita tentang kami yang sempat ada, tapi tidak untuk selamanya. Sedih. Iya, aku emosional deh bacanya. Anyway, terima kasih kembali sudah mau menuliskan aku cerita ini. Rumit sekali ceritanya, tapi aku bisa menangkap apa yang kamu rasakan. Maksudnya tuh aku yakin banyak juga tadi di sini kayak paham lagi gue rasanya. Tapi mungkin ini yang dikatakan dengan right person at the wrong time kali ya. Ketika hati kita tuh udah bener-bener yakin kalau ini nih orang yang aku maksud. Kayak gini orang yang aku cari. Kayak gini orang yang aku mau. Dan untuk bisa menyimpulkan semua itu kan nyenengin banget ya. Untuk bisa kembali merasakan perasaan yang menyenangkan, sekaligus gugup
karena jatuh cinta. Tapi sayangnya, ternyata yang namanya butterfly era itu gak selalu bisa berlangsung lama-lama. Di beberapa keadaan dan buat sebagian dari kita, langsung muncul alarm di dalam kepala yang nyuruh kita bangun dan sadar bahwa itu gak nyata. Bahwa hidup gak selalu kasih kita jalan yang mudah, dan kali ini giliran dia yang jadi perjalanan gak mungkin itu. Makanya istilah gak bisa tuh emang senyata itu sih. Pernah kan dengar sesuatu semacam udah tahu gak bisa tapi tetap dijalanin, atau sengaja melepaskan karena udah tahu gak akan bisa sama-sama. Mungkin sejenak ketika mendengar kalimat-kalimat semacam itu, kita terlintas nanya ya kayak, emang se-gak bisa apa sih? Masa se-gak bisa itu? Masa gak bisa dicoba dulu? Itu susah ya jawabnya. Karena jawabannya emang melelahkan banget. Tapi kalau mau jawaban yang lebih sederhana, ya karena memang gak semua cerita punya kesempatan untuk ditulis. Beberapa cerita hanya mengenal kata sementara dan bukan selamanya. Untuk mulai prolog aja, rasanya lebih baik jangan. Tapi yang membantu aku untuk bisa menerima keadaan semacam ini adalah aku perlahan mengganti makna orang yang tepat di waktu yang salah menjadi sesuatu yang emang gak ditakdirkan buat bareng aja. Emang gak mudah, bahkan pahit banget rasanya. Itu kenapa sebagian dari kita suka berandai, semoga di kesempatan selanjutnya, in another life, aku mau ketemu kamu lagi dengan versi kita yang lebih mungkin. Semoga ya.